Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita langsung saja. Pada saat ini kita masuk pada bab 1, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Anak-anak sekalian, silahkan diperhatikan video ini. Nanti setelah selesai menyaksikan video ini, silakan anak-anak membuat ringkasan, ditulis di buku tulis. Suatu saat akan kita kumpulkan, paling tidak di akhir semester. Selamat menyaksikan. Anak-anakku yang saya banggakan, di dalam mempelajari bab 1 ini, diharapkan yang pertama, nanti kita akan memahami dalil tentang iman kepada hari akhir. Dalil atau dasar-dasar hukum baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Masih ingat dalil ada berapa? Ada 2 macam, yaitu dalil nakli dan akli. Bagus. Dalil nakli yaitu dalil yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang kedua dalil akli atau dalil yang berdasarkan pemikiran akal yang sehat. Baik. Selanjutnya yang kedua, tujuan yang kedua kita mempelajari bab ini adalah kita memahami pengertian iman kepada hari akhir. Sedangkan yang ketiga kita bisa menyebutkan macam-macam kiamat. Berikutnya yaitu contoh kiamat sugro. Jadi kiamat tadi macam-macamnya ada berapa? 2 ya. Kiamat sugro dan kubro. Contoh kiamat sugro yaitu matinya seseorang atau terjadinya bencana di suatu daerah. Itu contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Kebalikan dari kecil apa? Besar, betul. Kiamat yang besar disebut kiamat kubro atau kiamat yang sesungguhnya, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Baik, ini tugas untuk anak-anak, yaitu membuat ringkasan proses terjadinya kiamat ya, mulai dari tanda-tanda kiamat sampai manusia masuk ke dalam surga atau neraka. Berikutnya tujuan yang keenam yaitu menyebutkan kembali kejadian yang dialami manusia setelah Yaumul Ba'ats ya. Nanti dikumpulkan manusia ke suatu tempat yang sangat luas, yaitu mahsyar ya, padang mahsyar. Waktu itu disebut Yaumul Mahsyar. Di padang mahsyar itu suatu kejadian yang sangat menyengsarakan ya, karena apa? Matahari itu dekat sekali dengan manusia, sehingga menurut suatu hadis, salah satu hadis Nabi, manusia itu ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai hidung. Itu tergantung amal ketika di dunia. Nanti dicari hadisnya, ini tugas juga. Berikutnya tujuan yang ketujuh yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Ini tulisannya salah ya. Ini perilaku yang betul, mencerminkan iman kepada hari akhir. Apakah orang yang suka mabuk-mabukan, suka menyakiti orang ini sudah merupakan cerminan iman kepada hari akhir? Tentu tidak. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir tentu dia akan berperilaku baik dengan sesamanya atau hubungan dengan sama manusia itu baik. Kemudian hubungan dengan Allah juga
Baik, bagaimana ibadahnya? Apakah ibadahnya itu sering ditinggalkan atau selalu dilakukan? Kalau dia selalu melakukan ibadahnya, contohnya sholat, kalau dia melakukan dengan baik, bahkan diikuti dengan sholat sunnahnya, qobliyah, itu sudah merupakan pencerminan daripada iman kepada hari akhir. Baik, selanjutnya mawas diri. Koreksi terhadap diri sendiri atau muhasabah, ini penting sekali. Apakah dengan kita sudah beriman kepada hari akhir, perilaku kita, ibadah kita itu sudah baik? Jadi ibadah kita baik, itu sudah bagus, tapi harus dibangun dengan perilaku yang baik dengan sesama manusia, saling hormat menghormati, toleransi dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan dalil. Ya, yang pertama ini Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ini nanti dicari. Paling tidak ini dibaca terjemahnya. Yang kedua surat Al-Qari'ah 45. Kemudian yang ketiga Quran surat Al-Zalzalah 12. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, berikutnya surat apa ini? Az-Zumar, ya. Kemudian surat Al-Muzammil 18. Kemudian surat Yasin 51. Satu lagi Quran surat Al-A'la 19. Baik, kita tampilkan satu saja, satu surat, nanti yang lain anak-anak mencari sendiri. Silakan dihafalkan ini urutannya, kemudian nanti dicari. Surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha. Wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh pada hari kiamat itu pasti datang. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Ini menegaskan, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Baik, kita kembali kepada dalil-dalil. Ini silakan nanti dicari sendiri. Baik, kita lanjutkan untuk mempermudah pemahaman kita terhadap iman kepada hari akhir. Mari kita lihat, ini ada peta konsep ya. Ini di atas sendiri iman kepada hari akhir, di bawahnya ada kiamat, sugro dan kubro. Baik, anak-anak sekalian, mungkin nanti bisa mencari di internet ya tentang kejadian-kejadian yang ada di sini. Misalnya ini sebagai contoh. Ini kita ketik saja di Google, ini kiamat kubro. Nah, ini tampil. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Kiamat kubro. Hancur lebur seluruh alam beserta isinya. Ini kiamat kubro. Kemudian kalau kiamat sugro, kita lihat ini contohnya apa? Bencana alam ya. Coba kita cari. Oke, nanti dicari sendiri. Ini bencana alam, gambar bencana alam ya. Silakan dibuka Google, kemudian dibuat kata kunci kiamat sugro ya. Saya yakin anak-anak ini lebih pandai dalam pencarian ya, dalam browsing. Ini apa? Kiamat apa? Sugro? Bukan, ini bukan kiamat sugro, tapi ini kiamat kubro. Kali ini orang yang sudah meninggal, ini kiamat sugro. Betul, contoh kiamat sugro. Baik, kita lanjut. Di bawah kiamat sugro dan kubro ini di peta konsep ada yaumul barzah. Apa itu yaumul barzah? Yaitu hari di mana manusia berada di alam kubur. Kemudian yaumul ba'as, yaitu hari dibangkitkannya. Kita ingat, jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, maka seluruh alam ini hancur. Semua manusia tentu mati. Orang yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir itu berada di alam barzah. Kemudian ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang kedua, maka seluruh manusia yang berada di alam barzah tadi bangkit ya. Itu disebut yaumul ba'as, hari dibangkitkan manusia. Kemudian di bawahnya ini ada yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan manusia itu
dikirim ke suatu tempat padang luas yang namanya mahsyar. Hari itu namanya Yaumul Mahsyar. Ini Yaumul Mahsyar itu kegiatannya antara lain ada Yaumul Hisab. Dihitunglah semua amal manusia, ditimbanglah semua amal manusia. Yaumul Mizan. Jadi kalau Yaumul Mizan itu ditimbang, Yaumul Hisab dihitung, ini hampir sama. Tapi intinya bagi manusia yang memiliki amal yang baik, ini lebih banyak masuk mana? Neraka? Bukan, masuk surga tentu yang baik. Kalau yang banyak yang buruk tentu masuk neraka. Nah, melihat ini semua, melihat apa yang kita uraikan ini sendiri, ini terakhir ini akan menumbuhkan apa? Sikap mulia. Ya, menumbuhkan sikap mulia. Jadi manusia yang sudah beriman kepada hari akhir diharapkan hubungannya dengan Allah itu lebih baik, ya ibadahnya lebih baik. Hubungan dengan sama manusia juga demikian. Itu hasil akhir daripada iman kepada hari akhir. Baik, kita lanjut. Ya, ini dalil-dalil tadi. Baik. Alam barzah, ini setelah alam barzah Yaumul Ba'as, ya. Kemudian Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Pada akhirnya nanti manusia akan masuk surga dan neraka. Sekarang siapa yang tahu surga itu apa, neraka apa? Surga yaitu suatu tempat di akhirat, suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itu surga. Sebaliknya adalah neraka, tempat penuh kesengsaraan dan siksaan, itu neraka. Ada kira-kira yang mau masuk neraka? Tentu tidak ada. Ya, tetapi kenyataan masih banyak yang menentang perintah-perintah Allah. Baik, kalau kita ingin masuk surga tentunya harus menjalankan seluruh perintah Allah untuk berbuat baik kepada sama manusia dan lingkungan. Baik, semoga kita semua digolongkan ahli surga. Amin ya robbal